Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi materi praktek baca takrib yang untuk kali ini kita akan membahas tentang atau membacakan pada fasal arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Jadi saya akan membacakan kitab tersebut, saya dikte, kemudian kalian maknai kitab kalian di rumah, atau jika tidak ada kitabnya kalian tulis tulang di buku kalian. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Sama niyata asaro iku 18 ruknan apane rukune. Wa arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Sama niyata asaro iku 18 ruknan apane rukune. Apane niku kalian tulis huruf takmim di atas gitu, kecil. Aniyatu rupane siji niat, wal qiyam lan loro ngadeg, ma'al qudrati sumertane kuwasa, wa takbiratul ikhrami lan telu takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati lan papat maca al-fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun iku dadi ayat minha saking al-fatihah. Waruku'u lan limo ruku, watu makninatu lan 6 tumaknina fihi ing dalem ruku, warraf'u lan 7 tangi atau bangkit dari ruku, wal i'tidalu lan i'tidal, watu makninatu lan 8 tumaknina fihi ing dalem i'tidal, wasujudu lan songo sujud, watu makninatu lan 10 tumak, wal julusu lan 11 lungguh, baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro, watu makninatu lan 12 tumaknina fihi ing dalem julus, wal julusu lan 13 lungguh al-akhiru kang terakhir, wa tasyahudu lan 14 maca tasyahud fihi ing dalem julusul akhir, fihi ing dalem julusul akhir, as-sholatu lan 15 maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem julusul akhir, wa taslimatu lan 16 salam, al-ula kang pertama, wa niyatul huruji lan 17 niat metu minas sholati saking sholat, wa tartibul arkani lan 18 urute piro-piro rukun, alama ing atase barang dakarna kang nutur sapa kita hu ing ma. Wa tartibul arkani lan 18 urute piro-piro rukun alama ing atase barang dakarna kang wis nutur sapa kita hu ing ma. Sampun saya terjemahkan. Pasal menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Jadi rukun itu perkara yang wajib yang dilaksanakan di dalam ibadah.
dalam hal ini di dalam sholat itu ada 18. Ini versi yang 18. Ada 18 rukun. Yang pertama niat sholat ketika bersamaan, dilakukan bersama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar itu sekaligus di dalam hati meniatkan sholat, meniatkan diri untuk melakukan sholat. Jadi harus niatnya berada pada saat takbiratul ihram. Wal qiyamu ma'al qudra, berdiri bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu berdiri wajib berdiri. Jika tidak mampu berdiri bisa duduk. Jika tidak mampu duduk bisa tidur miring. Jika tidak mampu tidur miring, tidur terlentang. Itu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar di awal ketika sholat itu. Jadi membacanya, bukan angkat tangannya. Jadi membaca Allahu Akbar itu wajib, harus dilafadzkan dengan lisan, tidak cukup di dalam hati. Kemudian qiraatul Fatihah, rukun yang kelima membaca Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dan di sini dijelaskan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ayat kalimat atau lafaz bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Artinya jika ada orang sholat tanpa membaca bismillah dalam Fatihahnya maka tidak sah. Ini dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Di sholat madhab Syafi'i itu sholatnya Fatihahnya harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut Imam Syafi'i bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Terus waruku, yang keenam ruku, tumakninah dan tumakninah di dalam ruku. Tumakninah ini diam sejenak atau diam tenang di dalam suatu aktivitas di dalam sholat itu, sekedar kira-kira membaca tasbih itu. Jadi harus diam sejenak, tidak boleh langsung ruku seret-seret tanpa ada jeda waktu sebentar untuk tumakninah. Maka tidak sah jika ada orang sholat tanpa ada tumakninahnya. Kemudian warraf wal i'tidal, ini jadi satu, bangkit dari rukuk kemudian melaksanakan i'tidal. Tumakninah dan tumakninah fihi di dalam i'tidal. Kemudian wasujud, sujud beserta tumakninah di dalam sujud. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Duduknya namanya duduk iftirashi. Jadi pantatnya itu diletakkan di atas kaki. Itu duduk di antara dua sujud seperti duduk tasyahud awal itu. Wa tumakninah di dalam duduk. Wal julusul akhir, duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir ketika tahiyat itu namanya duduk tawarruk. Wa tasyahud, membaca tasyahud atau kita biasa menyebutnya tahiyat, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud. Itu sampai di situ. Kemudian washolatu, membaca sholawat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Kalau bisa lebih panjang lebih baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tapi yang paling wajib itu Allahumma sholli ala Muhammad itu. Wa taslimatu al-ula, dan yang keberapa ini 16, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang pertama itu wajib. Yang kedua sunnah. Artinya jika ada orang sholat setelah tahiyat tidak mengucapkan apa-apa, tidak bersalam, mengucapkan salam, sholatnya tidak sah. Wa niyatul khuruji, niat keluar dari sholat. Untuk yang ini masih khilaf. Ada yang mengatakan rukun, ada yang tidak. Di sini ada keterangan di catatan kakinya ini. Hadzal qaulu dhaif, pendapat ini dhaif, lemah. Dan yang muktamad, pendapat yang kuat itu innaha laysat ruknan, itu bukan termasuk rukun. Karena memang kita jarang, hampir tidak pernah kalau sholat pakai niat keluar dari sholat gitu. Wa tartibul arkan, tertib mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai terakhir itu harus dilaksanakan dengan
tertib sesuai yang disebutkan secara urut. Jadi ini sudah urut ini. Jadi begitu rukun-rukun atau urutan dari rukun sholat. Itu demikian. Barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa lewat Jabri saya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tarkib atau analisa nahwunya. Demikian, ada kurang lebihnya. Pak Rifki mohon maaf. Semoga sekali lagi kita tetap senantiasa berdoa. Semoga wabah dan pandemi ini segera berakhir dan dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak beserta keluarga yang di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.